Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perencanaan penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah orisinalitas. Orisinalitas penelitian artinya permasalahan yang diajukan belum terjawab oleh teori maupun penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan. Untuk menyatakan hal itu orisinal atau tidak, diperlukan sikap hati-hati dalam pengkajian latar belakang masalah yang dikemukakan. Setiap karya tulis ilmiah yang kita buat harus disertai dengan lembar pernyataan keaslian. Tanpa adanya lembar orisinalitas ini, orang akan meragukan keorisinalitasan atau keaslian suatu karya. Bahkan mereka akan menganggap karya Anda adalah jiplakan atau plagiat dari karya orang lain. Penyusunan tujuan penelitian. Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Namun, kita harus seksama. Seringkali penulis memberikan tujuan yang sangat luas, sehingga topik yang dibahas keluar dari apa yang sudah dibataskan. Pada bagian dari manuskrip hasil penelitian ditulis dengan urutan imret. Penulisan ini harus secara rinci meliputi bagian judul, data lengkap penulis, abstrak, kata kunci, latar belakang, metodologi, hasil pembahasan, dan ditutup oleh kesimpulan. Selanjutnya ada ucapan terima kasih dan referensi. Yang pertama adalah judul. Judul yang ditulis mengandung kata kunci utama dan tidak menggunakan singkatan. Jumlah kata yang digunakan pun sebanyak 12-14 kata. Penulis perlu menuliskan juga judul pendek yang diinginkan ditulis sebagai page header di setiap halaman jurnal. Yang kedua adalah data penulis. Data penulis ini meliputi nama lengkap penulis yang ditulis tanpa gelarnya. Diletakkan di bawah judul, urutan penulis berdasarkan kontribusinya dalam proses penulisan. Hal ini dapat kita lihat bersama pada panduan penulisan dikti tentang petunjuk sistem skor untuk penentuan hak kepengarangan bersama sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, abstrak. Abstrak ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Jumlah kata tidak melebihi 150 kata. Tidak ada kutipan dan singkatan atau akroni dalam sebuah abstrak. Abstrak juga harus diawali dengan pendahuluan. Metode dalam abstrak yaitu desain, sampel, cara pengumpulan, dan analisis data. Hasil yang ditulis adalah hasil riset yang diperoleh untuk menjawab masalah riset secara langsung. Tuliskan 1 atau 2 kalimat untuk mendiskusikan hasil dan kesimpulan. Kata kunci ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Berisi kata atau frase maksimal 6 kata. Kata kunci diurutkan berdasarkan abjad. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan berisi justifikasi pentingnya penelitian dilakukan. Kebaruan hal yang dihasilkan dari penelitian ini dibandingkan hasil penelitian sebelumnya perlu ditampilkan dengan jelas. Nyatakan 1 kalimat pertanyaan yang terkait dengan masalah penelitian yang perlu untuk menjawab seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan hasil penulis. Selanjutnya, metode. Metode menjelaskan tentang desain, sampel, instrumen, prosedur pengambilan, pengolahan, dan analisis data, serta ketika pengambilan data. Kemudian hasil. Hasil dinyatakan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pada hasil tidak menampilkan data yang sama dalam 2 bentuk, yaitu tabel, gambar, grafik, dan narasi. Kutipan tidak ada pada bagian hasil. Nilai rata atau min harus disertai dengan standar deviasi. Kemudian pembahasan. Uraian pembahasan dengan cara membandingkan data yang diperoleh saat ini dengan data yang diperoleh pada penelitian atau tinjauan sebelumnya.
Tidak ada lagi angka statistik dalam pembahasan. Pembahasan diarahkan pada jawaban terhadap hipotesis penelitian. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban hipotesis yang mengarah pada tujuan penelitian. Peneliti perlu mengemukakan implikasi dari hasil penelitian untuk memperjelas dampak hasil penelitian ini pada kemajuan bidang ilmu yang diteliti. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat dituliskan pada bagian ini. Kemudian, ucapan terima kasih diberikan kepada sumber dana riset atau institusi pemberi, nomor kontrak, tahun penerimaan, dan orang yang mendukung pemberian dana tersebut. Nama orang yang mendukung atau membantu penelitian dituliskan dengan jelas. Terakhir, referensi. Hanya memuat artikel yang telah dipublikasi dan dipilih yang relevan dengan naskah. Cara penulisan rujukan mengikuti gaya pengutipan nama, tahun, atau APA style. Semua rujukan yang ditulis dalam referensi harus dirujuk di dalam naskah. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.